Ternyata Amerika Serikat biang keroknya. Tahun 1960-an, Angkatan Udara Republik Indonesia atau disebut dengan AURI merupakan salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Saat negara-negara tetangga belum memiliki pesawat strategik bomber, Republik Indonesia yang baru merdeka kurang dari 20 tahun ini sudah bisa membawa pulang pesawat bomber Tupolev Tu-16 dari Rusia. Padahal pada awal tahun 1960-an, hanya 3 negara yang punya armada pesawat pengebom strategik yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia. Dikutip dari zonajakarta.com dari tniau.mil.id, merupakan hal itu di mana pesawat strategik bomber Tu-16 pertama mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta. Indonesia akhirnya bisa membeli 24 unit pesawat bomber Tu-16 untuk memperkuat AURI. Langkah berani Indonesia sebagai negara muda ini menjadi sorotan banyak pihak, khususnya Amerika Serikat. Indonesia adalah negara pertama yang direstui Rusia untuk membeli Tu-16 dalam jumlah yang cukup besar. Ternyata hal tersebut membuat Amerika Serikat kurang menyukai langkah politik Indonesia yang dianggap begitu dekat dengan Rusia. Untuk menghentikan kekuatan udara Indonesia yang semakin dikdaya berkat Tu-16, Amerika Serikat pun menjalankan taktik politiknya. Akhir kejayaan Tu-16 terjadi di tahun 1970-an. Cukup 10 tahun bagi AURI menjadi salah satu angkatan udara yang paling ditakuti di kawasan. Dalam sebuah artikel di laman tniau.mil.id, Amerika Serikat memaksa Indonesia untuk menghancurkan Tu-16 dan tidak lagi menggunakannya. Indonesia harus menghapus semua armada Tu-16 sebagai syarat jika ingin membeli F-86 Sabre dan T-33 T-Bird dari Amerika Serikat. Penerbangan terakhir Tu-16 di Indonesia pun ditandai dengan rusaknya ban pesawat karena sang penerbang sengaja mendarat dengan tidak mulus. Akhirnya, 24 unit pesawat strategik bomber kebanggaan Indonesia saat itu tak bisa digunakan lagi. Tu-16 merupakan pesawat pengebom strategik yang paling unggul di zamannya. Bodinya yang sangat kokoh karena campuran magnesiumnya lebih banyak dari aluminium. Pesawat buatan Rusia ini juga punya kapasitas muatan senjata yang cukup besar, yakni sekitar 19.842 lbs atau 9.000 kg. Tu-16 juga punya daya jelajah yang jauh dan tangki besar sehingga bisa terbang lebih lama. Namun, untuk kembali merasakan sensasi memiliki pesawat bomber, TNI AU di masa kini sedang melakukan negosiasi pembelian F-15 IDN buatan Boeing Amerika Serikat. Secara bobot, F-15 IDN memang lebih berat dan kemampuan membawa senjatanya lebih besar dibandingkan Tu-16. Maka ukuran multi-role combat aircraft terkini ternyata sama dengan pesawat pengebom strategis tahun 1960-an, kata Marsma Samsul Rizal dalam seminar International Air Force 2022. Amerika Serikat telah menawarkan kesepakatan pembelian 36 unit jet tempur F-15 IDN dengan nilai kontrak hampir setara 200 triliun. F-15 IDN punya kemampuan daya jelajah yang besar, tangki bahan bakar yang besar, dan radius radar yang lebih luas. Kapasitas muatan senjata dan misil yang bisa dibawa oleh F-15 IDN bahkan lebih besar lagi dibandingkan Tu-16. Jika F-15 IDN berhasil diakuisisi, ini bisa menjadi jet tempur baru penambahan kekuatan TNI AU di masa kini. Tu-16 pesawat pengebom super yang pernah dimiliki Indonesia. Bila predikat angkatan udara terkuat di Asia Tenggara kini dipegang oleh Singapura, maka di era tahun 60-an, kekuatan angkatan udara negeri kita boleh dibilang menjadi singa. Tak cuma di kawasan Asia Tenggara, bahkan di kawasan Asia, TNI AU kala itu sangat diperhitungkan. Bahkan Cina maupun Australia belum punya armada pengebom strategis bermesin jet. Sampai awal tahun 60-an, hanya Amerika Serikat yang memiliki pengebom semacam B-58 Hustler, Inggris, V-Bombernya, Vulcan Victor serta Valiant, dan Rusia. Gelar singa tentu bukan tanpa alasan. Di awal tahun 60-an, TNI AU sudah memiliki arsenal pengebom tempur mutakhir di masanya Red Tu-16.
yang punya daya jelajah cukup jauh dan mampu membawa muatan bom dalam jumlah besar.